Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi mengenai Dogecoin. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang Doge, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita lihat Doge mengalami kenaikan yang cukup signifikan, naik 2% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,08514 US dollar teman-teman. Nah, kita akan update beberapa informasi terbaru tentang Dogecoin. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni 2026 itu Dogecoin mengadakan kemitraan dengan Paxos untuk akses institusional teman-teman. Jadi House of Doge, bagian korporat dari Dogecoin Foundation, menjalin kerjasama dengan Paxos, sebuah perusahaan infrastruktur yang diatur secara resmi teman-teman. Jadi integrasi ini membuat Doge tersedia di layanan kustodi dan broker kelas perusahaan milik dari Paxos yang mendukung layanan kripto untuk fintech besar seperti PayPal, Venmo, dan Interactive Broker teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini adalah sebuah perkembangan positif jangka panjang untuk Doge karena membuka jalur yang sesuai aturan bagi platform fintech besar untuk menawarkan layanan Dogecoin sehingga mendekatkannya ke penggunaan finansial yang lebih luas. Namun untuk adopsinya tergantung pada keputusan masing-masing mitra untuk mengaktifkan Doge bagi penggunanya teman-teman. Kemudian berita ekosistem, perkembangan ekosistem kedua yaitu fokus pada kegunaan di Selandia Baru pada tanggal 7 Juni 2026 dalam acara Niche CryptoCon, anggota Dogecoin Foundation yang bernama Timothy Stebbing mengalihkan pembicaraan dari spekulasi harga ke kegunaan praktis teman-teman. Jadi ia menjelaskan upaya melalui House of Doge untuk membangun sistem pembayaran, kemudian alat untuk pedagang dan aplikasi beta bernama SAT aplikasi yang akan memudahkan penggunaan transaksi Doge sehari-hari. Jadi apa artinya teman-teman? Ini adalah sebuah perubahan yang netral hingga positif untuk cerita fundamental Doge karena fokusnya pada pengembangan kasus penggunaan yang berkelanjutan di luar hype media sosial teman-teman. Jadi jika ini berhasil diautopsi atau berhasil diadopsi, maka hal ini akan mengurangi volatilitas meskipun tantangan pasar dan persaingan itu tetap besar teman-teman. Kemudian pertanyaannya, mengapa harga Dogecoin mengalami kenaikan pada hari ini teman-teman? Jadi kita lihat di sini bahwa Dogecoin ini sempat naik 5,13% menjadi 0,0859 US dollar. Ini kalau kita lihat koreksi lagi teman-teman. Jadi awalnya sempat naik 5%, ini sekarang naik 1,62%, diperdagangkan di angka 0,08494. Namun kenaikan Dogecoin ini mengungguli pemulihan pasar yang lebih luas. Jadi kenaikan ini terutama didorong oleh adanya rally pada altcoin yang sebelumnya dalam posisi oversold teman-teman. Jadi kita lihat bahwa kenaikan ini mengikuti pergerakan Bitcoin yang naik 3,88%, menunjukkan bahwa pergerakan ini didorong oleh beta pasar secara umum, bukan karena faktor khusus pada Dogecoin teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan itu naik 3,85% dalam 24 jam dengan Bitcoin naik 3,88%. Jadi kenaikan Dogecoin ini sedikit lebih tinggi, namun secara umum mencerminkan pemulihan yang didorong oleh beta pasar dari sentimen ketakutan ekstrim di angka 15 teman-teman.
Jadi pergerakan ini merupakan pantulan teknikal setelah adanya penjualan besar-besaran yang dipicu oleh keluarnya dana ETF secara terus-menerus dan adanya laporan pekerjaan Amerika Serikat yang kuat sebagaimana dianalisis oleh para ahli. Jadi apa artinya ini teman-teman? Artinya bahwa pergerakan harga Dogecoin ini sangat terkait dengan likuiditas pasar secara umum dan arah dari Bitcoin tanpa adanya faktor khusus yang memicu kenaikan ini. Jadi yang harus diperhatikan oleh para trader maupun para investor, kemampuan Bitcoin untuk bertahan di atas 63.500 US dollar itu akan menjadi indikator utama dukungan keberlanjutan untuk altcoin teman-teman. Kemudian di sisi lain kita lihat adanya indeks RSI Dogecoin yang berada di angka 30,9 menunjukkan kondisi oversold yang dalam sehingga memicu pantulan harga teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat tren teman-teman. Jadi walaupun hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan, tetapi kalau kita lihat tren secara jangka pendek maupun jangka panjang, ini trennya adalah tren penurunan teman-teman. Karena kita lihat harga Doge masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 serta masih berada di bawah EMA 200 hari teman-teman. Jadi secara jangka pendek maupun jangka panjang, tren dari Dogecoin masih tren penurunan, tetapi kita melihat ada tanda-tanda pembalikan arah di indikator stokastik teman-teman. Jadi kita lihat di sini pada tanggal 6 Juni, kurang lebih 2 hari yang lalu, 6 Juni 2026, ini terjadi golden cross, di mana kita lihat garis biru memotong garis oranye ke atas teman-teman. Jadi ini adalah tanda-tanda sinyal pembalikan arah, tetapi secara tren ini trennya masih tren penurunan teman-teman. Kemudian kita lihat untuk technical analysis Dogecoin dari TradingView teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk moving average sinyalnya strong sell atau penjualan yang sangat kuat untuk osilator sell. Namun kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, hari ini kita mendapatkan sinyal sell untuk Dogecoin teman-teman, karena di sini ada 15 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 2 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Nah kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi yang saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Dogecoin? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.